Halo teman-teman, selamat datang di video kita yang bakal ngebahas tentang kasus North Star. Apakah Italia melanggar kebebasan laut lepas? Berikutnya, kami dari kelompok 1 bakal mengupas tuntas mengenai kasus ini berdasarkan hukum laut internasional, khususnya soal kebebasan laut lepas menurut UNCLOS. Jadi, kasus ini terjadi pada tahun 2003. Pada waktu tersebut, kapal North Star yang membawa bendera Panama tiba-tiba ditahan oleh Italia di laut lepas. Italia curiga bahwasanya kapal ini terlibat aktivitas ilegal, akan tetapi Panama tidak terima dikarenakan menurut mereka ini melanggar kebebasan navigasi yang diatur dalam hukum laut internasional. Nah, laut lepas itu sebenarnya merupakan wilayah yang bebas buat semua negara. Bukan cuma negara tertentu aja yang bisa mengatur. Makanya kalau ada kapal yang melanggar aturan, yang boleh ambil tindakan ini hanyalah cuma negara benderanya. Dalam hal ini seperti Panama. Contoh lainnya, negara tidak bisa asal main tangkap, kecuali kapal itu terlibat kejahatan yang sangat berat kayak pembajakan ataupun perdagangan manusia. Karena merasa dirugikan, Panama ini akhirnya digugat oleh Italia. Dengan alasan Italia ini melanggar pasal 87 UNCLOS yang mengatur terkait kebebasan laut lepas. Mengenai teori, kami mengambil teori kebebasan di laut lepas atau dalam bahasa Inggrisnya ialah Freedom of the High Seas. Jadi pada teori ini yang diatur dalam pasal 87 UNCLOS yang menyatakan bahwasanya laut lepas yang digunakan oleh semua negara ini untuk navigasi, perdagangan, dan penelitian ilmiah. Namun, kebebasan ini tidak berarti kapal dapat beroperasi tanpa peraturan. Dikarenakan tetap adanya kewajiban untuk mengikuti regulasi internasional seperti SOLAS dan juga MARPOL. Apabila North Star terbukti melakukan pencemaran lingkungan ataupun tidak memenuhi standar keselamatan, maka prinsip kebebasan di laut lepas dapat dibatasi oleh aturan internasional. Nah, jadi supaya lebih mengerti konteks kasus ini, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah hukum laut internasional. Yang pertama ini adalah laut lepas atau bahasa Inggrisnya adalah high seas. Jadi wilayah laut yang bukan milik negara manapun. Jadi semua negara boleh menggunakannya, tetapi ada sesuatu aturan yang harus ditaati. Selanjutnya negara bendera atau flag state. Maka negara tempat yang ada kapal ini telah terdaftar mempunyai hak utama dalam mengatur kapalnya di laut lepas. Kemudian yurisdiksi universal. Artinya kewenangan negara buat menindak kejahatan serius seperti pembajakan ataupun perdagangan manusia yang menyebabkan banyak kerugian, walaupun kejadian ini di luar wilayah mereka. Oke, jadi kalau Faton tadi udah ngejelasin gambaran umum dan juga teori apa yang mau kami pakai dan sedikit definisi. Jadi aku bakalan ngebahas mengenai ketentuan hukum laut internasional yang ada di dalam kasus North Star ini. Jadi, pasal yang paling kena di kasus ini adalah pasal 87 UNCLOS yang isinya tuh kayak gini. Nah, intinya pasal ini nih ngejelasin bahwasanya laut lepas itu terbuka untuk semua negara, baik yang berbatasan dengan laut maupun enggak. Kebebasan ini mencakup kebebasan navigasi, kebebasan terbang di atasnya, serta kebebasan menempatkan kabel dan pipa di bawah laut. Dari pasal ini ada beberapa poin penting ya teman-teman. Jadi, pertama, laut lepas itu milik semua negara, bukan milik satu negara tertentu. Kedua, negara lain itu nggak bisa asal nangkep kapal berbendera asing tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, yang punya wewenang utama atas kapal di laut lepas itu adalah negara benderanya. Oke. Dari aturan tadi kelihatan banget kalau Italia itu ngelanggar hukum laut internasional dalam beberapa hal. Pertama, Italia itu nangkep kapal berbendera Panama di laut lepas. Padahal di pasal 87 UNCLOS jelas-jelas dibilang kalau Italia itu nggak punya
hak buat ganggu kapal dari berbendera asing di laut lepas kecuali ada alasan yang kuat gitu. Terus yang kedua, nggak ada bukti kalau North Star itu ngelakuin kejahatan berat. Kalau misalnya kapal ini terlibat dalam pembajakan atau perdagangan manusia, baru deh ada alasan buat Italia untuk bertindak. Nah, tapi faktanya North Star ini cuma berlayar biasa aja gitu di laut lepas tanpa indikasi pelanggaran tertentu gitu. Dan yang ketiga, Italia itu bertindak sepihak tanpa komunikasi dengan Panama. Jadi harusnya kalau Italia curiga itu mereka tuh menghubungi Panama, tapi Italia malah langsung main nangkep gitu aja tanpa izin gitu loh. Dari sini bisa disimpulin kalau Italia itu melanggar prinsip kebebasan navigasi yang udah diatur dalam UNCLOS. Dari kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, laut lepas itu harus tetap bebas dan nggak bisa dikontrol sepihak oleh satu negara. Kedua, Italia nggak punya alasan kuat buat nangkep North Star karena nggak ada indikasi kejahatan serius gitu loh. Terus yang ketiga, ada tindakan Italia itu jelas-jelas melanggar pasal 87 UNCLOS. Dan yang keempat, Panama itu berhak protes dan menggugat Italia atas tindakan ini. Gimana sih kasus ini bisa selesai? Jadi, setelah Panama ngajuin protes resmi, kasus ini jadi perhatian internasional. Akhirnya di tahun 2004, Italia ngelepasin kapal North Star setelah banyak tekanan dari komunitas hukum maritim. Nah, kasus ini jadi contoh penting kalau negara gak bisa sembarangan intervensi di laut lepas tanpa alasan yang jelas. Kasus North Star ini ngasih pelajaran penting buat kita semua. Kebebasan laut lepas itu gak bisa dilanggar karena udah dilindungi oleh hukum internasional. Kalau ada negara yang seenaknya main nangkep kapal di laut lepas tanpa alasan yang sah, itu jelas-jelas melanggar aturan. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian tentang hukum laut internasional. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.